Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKP Nurul Makassar. Saya selaku pimpinan LKP Nurul Makassar, Ibu Haja Fatimah Husbah. Sekarang ini saya akan mendemokan tutorial makeup pengantin adat Bugis. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak dan terutama bagi peserta kursus LKP Nurul program PKW 2021. Pasangkan bandana ke rambut pengantin untuk mencegah rambut jatuh ke bawah. Kemudian pasangkan cap agar noda tidak jatuh ke baju pengantin. Setelah itu, aplikasikan milk cleanser ke wajah pengantin sebelum di make up. Lalu, usap wajah pengantin menggunakan kapas. Selanjutnya, semprotkan face mist. Kemudian aplikasikan primer ke wajah pengantin. Setelah itu, aplikasikan foundation ke seluruh wajah, lalu diratakan hingga semua wajah rata dengan foundation. Lalu aplikasikan concealer ke bagian-bagian tertentu. Semua yang memiliki lipatan-lipatan. Setelah itu, baurkan menggunakan spons wajah hingga semua rata ke wajah. Lalu, aplikasikan shading luar agar wajah terlihat lebih tirus. Baurkan blush on dalam ke pipi sesuai dengan bentuk wajah. Tepuk-tepuk dengan menggunakan spons agar terlihat lebih merata. Lalu berikan bedak tabur secara merata ke seluruh wajah. Kemudian aplikasikan base makeup ke bagian kelopak mata. Lalu pasangkan skot mata sebelum diaplikasikan eyeshadow. Setelah itu, baurkan eyeshadow ke mata sesuai dengan warna yang diinginkan. Lalu, aplikasikan glitter ke shadow yang telah dibaurkan di mata pengantin. Lalu aplikasikan eyeliner pada kelopak mata pengantin hingga membentuk seperti pada video. Kemudian aplikasikan lem pada bulu mata palsu dan juga bulu mata asli. Lalu aplikasikan pada kelopak mata dan tekan-tekan. Lalu berikan lem pada bulu mata asli dan dijahit dengan bulu mata palsu. Kemudian tekan-tekan kembali hingga bulu mata asli menyatu dengan bulu mata palsu.
Setelah itu sisir alis menggunakan pomade. Ini bertujuan agar bulu-bulu alis bisa tertidur dan lebih mudah untuk diaplikasikan dengan pensil alis. Rapikan dengan concealer pinggir alis sebelum menggunakan pensil alis. Kemudian bentuk bingkai alis menggunakan eyeshadow berwarna coklat secara perlahan-lahan. Setelah terbentuk bingkai alis, maka kita bisa mengisi bagian dalam alis sesuai bentuk yang kita inginkan. Baurkan ujung alis menggunakan kuas hingga membentuk alis yang sempurna. Setelah selesai, pasangkan shading luar di bagian pipi pengantin agar terlihat lebih tirus. Aplikasikan pensil glitter ke bawah mata agar terlihat lebih bercahaya. Lalu baurkan blush on ke tulang pipi pengantin. Setelah itu, pasangkan lem ke bulu mata asli dan bulu mata palsu di bagian bawah. Pasangkan dengan perlahan-lahan hingga menempel dengan sempurna. Setelah selesai, kita bisa mengaplikasikan highlighter di bagian hidung, ujung bibir, ataupun di bagian-bagian lainnya. Setelah itu, bentuk bingkai bibir menggunakan lip liner. Ini agar memudahkan kita untuk memberikan lipstick. Kemudian isi bibir yang telah kita bingkai menggunakan lipstick sesuai dengan warna yang kita inginkan.
Setelah itu semprotkan face mist agar bedak lebih tahan lama. Setelah itu kita membuat dadas pengantin dengan mengukur 3 jari dari tengah alis dan 1 jari di atas ketinggian alis. Kemudian setelah itu kita mulai membentuk bingkai dadasan. Lalu kita mulai mempertemukan antara titik yang ada di tengah dan titik yang ada di pinggir yang telah kita buat. Setelah kita menyanggul pengantin dengan simpolo totong, kita akan mendadasnya dahulu sebelum kita memasang aksesorisnya ya. Setelah itu, kita mengisi dadas dengan menggunakan pidi hingga semua bingkai dadas tertutup dengan sempurna. Model atau pengantin kita sudah disanggu dan dibuatkan dadas. Kita sekarang memasang perhiasan atau aksesoris pengantin adat. Pertama kita akan pasangkan dulu perhiasan Indianya. Kemudian dilanjutkan dengan memasang bando pengantin. Setelah itu, kita pasangkan bunga niguba ke sisi kiri dan ke sisi kanan sanggul simpolon tetong. Lalu pasangkan aksesoris di atas sanggul atau biasa disebut dengan bunga putih. Aksesoris ini berjumlah 17 buah. Setelah itu kita pasangkan pinang goyang pada sanggul simpolon tetong pengantin. Setelah itu kita pakaikan sarung pengantin ke pengantin perempuan. Lalu kita ikat dan kita bentuk seperti simpolong tetong. Setelah itu kita pasangkan baju adat pengantin perempuan dan simak tayang di lengan baju. Kemudian memasangkan selendang pengantin dengan mengikatkannya pada simpolong yang tadi telah dibuat. Setelah itu, pasangkan kalung mastura dan aksesoris lainnya. Setelah itu, pasangkan anting atau bangkara taroe. Bando atau patendra jaka, bunga putih atau kutu-kutu 17 biji, bunga niguba, bangkara taroe atau anting, mastura atau kalung yang menempel pada leher, simataya atau ban lengan baju, bossa atau gelang, selendang pamoniang,
pati rawaju atau rendah pinggiran baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gerdiana dari LKP Nurul. Hari ini saya akan memperagakan cara membuat sanggul pengantin Bugis Makassar Simpolong Tato. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah sisa-sisa potongan rambut, kedua hairspray, ketiga jepitan besar dan kecil, selanjutnya adalah harnal dan koran. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengalas koran sebelum kita melakukan pembuatan sanggul supaya rambutnya tidak kemana-mana. Langkah selanjutnya kita mulai mengambil sisa-sisa rambut dan kita halus-haluskan atau dibentang-bentangkan rambutnya sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan membuat sanggul atau jumlah yang bisa digunakan untuk membuat sanggul. Kita lakukan terus-menerus sampai rambutnya cukup. Kita masuk ke tahap untuk pembentukan sanggul. Sebelum itu kita kasih hairspray sedikit supaya rambutnya tidak bisa melengket. Kita balik bagian bawahnya sedikit, begitu juga sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pembentukan sanggul. Pertama-tama kita gulung perlahan-lahan sisi kiri dan sisi kanan, dibawa ke tengah, dirapikan, kemudian kita menggulung dari belakang ke depan. Kita putar searah jarum jam sampai kita mendapatkan bentuk yang seharusnya. Jangan sampai berarah terbalik. Harus, kalau misalnya putaran rambutnya ke kiri terus, tidak boleh dibalikkan ke kanan karena itu bisa merusak bentuk rambut yang sudah terbentuk. Khas daripada sanggul Bugis Makassar yaitu agak lancip di atas, dan dia artinya itu sanggul yang berdiri. Simpolong tato artinya sanggul yang berdiri. Jadi kita mencari bentuk yang seperti simpolong tato yang asli, dan kita harus menemukan bentuknya sampai jadi sebuah sanggul yang baik. Ya, seperti inilah jadinya untuk sementara. Apabila kita sudah mendapat bentuk yang seperti begini, bolak-balik, maka kita bisa memberi hairspray untuk menahan bentuk yang sudah ada. Di hairspray. Sudah itu, kita bisa rapikan dengan tangan. Dan diputar lagi seperti semula. Apabila bentuknya sudah seperti ini, kita bisa menggunakan harnal. Gunanya harnal untuk menguatkan dan menjaga bentuk sanggul tersebut. Caranya, kita membungkus sanggul
tersebut. Lalu kita membalut seluruh rambut sehingga dia membentuk bentuk yang rapi. Setelah itu, sisa dari rambut yang kurang rapi, kita bisa jepit pakai jepit yang berukuran kecil maupun yang besar yang ada, biar kelihatan rapi dan kuat. Semua yang tidak rapi kita rapikan dengan bantuan jepitan. Setelah kita mendapat bentuk yang sudah mirip atau menyerupai, maka kita bisa menyempurnakan bentuknya dengan cara menyungkil apabila ada yang kurang seimbang. Kita menyungkil yang misalnya kurang seimbang kiri kanan, kita bisa menyungkil agar dia bisa seimbang bentuknya. Setelah itu kita menyempol sekali lagi sanggulnya. Ya, hasil terakhir daripada sanggul itu kelihatannya begini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Kita tinggal menyeimbangkan kiri kanan. Ya, inilah hasil akhir daripada sanggul simpolon tatong khas Bugis Makassar. Selanjutnya saya akan memperagakan cara menyanggul dan memasangkan simpolon tatong khas Bugis Makassar. Tapi akan memperkenalkan bahan-bahan yang saya butuhkan untuk menyanggul. Pertama-tama pastinya sanggul simpolon tatong. Selanjutnya sisir sasa, sisir penghalus sasa, jepit bebek, karet gelang, jepit besar dan jepit ukuran kecil. Selanjutnya jala, hairspray. Oke, selanjutnya saya akan memperagakan cara memasang dan membuat sanggul pengantin. Pertama-tama rambut model kita rapikan sedikit demi sedikit agar terhindar dari kesulitan dan modelnya tidak merasa sakit pada saat diadakan penyasapan. Bagi dua di antara alis dengan alis di tengah hidung, kita menarik garis lurus. Setelah kita mendapat garis yang lurus atau sudah seimbang, maka kita bisa menyisihkan rambut belahannya sekitar 1 jari, lebarnya 1 jari. Setelah itu kita bisa sisihkan dulu rambutnya. Di sini saya mengikat supaya antara rambut kiri dan kanan tidak tercampur pada saat nanti pengerjaan sanggul. Langkah selanjutnya kita mengambil atau kita membagi pas di ujung telinga atau 3/4 rambut dari depan. Begitu pun bagian kiri dengan cara yang sama. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bisa dengan cara menjepit. Setelah itu kita mulai cara menyasar. Apabila rambut model dalam keadaan licin, kita bisa bantu dengan menghairspray sebelum kita menyasar.
mengadakan penyasakan. Kita akan menyasak sedikit demi sedikit. Kita mulai dari ujung telinga, dan kelebihan yang di atas disisihkan terlebih dahulu biar memudahkan kita membentuk. Kita mulai mengadakan penyasakan, diambil sedikit-sedikit arah rambut diarahkan ke depan. Mulai teknik menyasak, didorong sampai rapat, dorong sampai rapat ke kulit kepala. Tapi kita jaga jangan sampai kulit kita terasa sakit. Kita ngambil, didorong sampai merapat. Kita ambil lagi, setelah selesai kita ambil lagi, lapis demi lapis. Lakukan dengan hal yang sama. Kita menarik dan menekan agar hasilnya lebih padat sasaknya. Ambil sedikit-sedikit, didorong sampai menyentuh kulit kepala. Lakukan sampai rambutnya habis. Setelah bagian yang dekat telinga habis, kita ambil lagi bagian yang di depan. Kita lakukan hal yang sama. Ketebalan pengambilan rambut bisa 1 jari, karena apabila terlalu tebal akan menyusahkan kita. Lakukan hal yang sama, caranya mendorong rambut ke depan dan ditekan sampai dia terdepan. Bagian di belakang kita bisa dorong ke depan dengan cara yang sama, dan harus dipastikan bahwasanya sasaknya itu padat biar gampang membentuk sanggul apabila nanti kita memberi sentuhan akhir. Setelah selesai bagian kiri, kita pindah ke bagian kanan. Setelah semua disasar kiri dan kanan, sekarang waktunya untuk memberi hairspray. Sebelum kita hairspray, kita bisa menutup muka model kita dengan hairspray biar tidak mengenai wajahnya. Di hairspray ini sedikit demi sedikit dengan jarak kurang lebih 5-10 cm. Cukup. Kita mulai menghaluskan dengan sisir penghalus sasak. Sedikit demi sedikit rambutnya di depan kita haluskan. Kita mulai membentuk sanggulnya. Yang simpannya sampai kena, misalnya sampai ke belakang, sakaknya bisa lurus untuk mengikat itu. Setelah itu kita mulai membentuk sanggulnya. Kita biasa mengarahkan rambutnya ke atas pelan-pelan. Kita mulai membentuk sanggulnya.
kita sudah mendapat bentuknya, kita bisa menjepit untuk sementara dengan jepit bebek untuk membantu kita untuk mempertahankan bentuk sementara. Setelah kita rapikan hasilnya, dirapikan dan dikotkan, kemudian kita mulai membentuk sisa-sisa rambut yang di belakang. Sebelumnya kita rapikan sisa rambut dari ujung sambung yang tidak terbentuk dengan jepitan. Ini hasilnya bagian belakang. Ini kita akan rapikan. Sisa-sisa rambut yang bagian sisa dari depan kita rapikan dan kuatkan dengan masker. Selanjutnya, sisa rambut yang tersisa kita bisa ikat. Maka selanjutnya kita bisa membentuk sisa rambutnya sehingga bisa lebih cantik sanggulnya. Dan kita mulai mengasah, memberi volume sedikit biar sanggulnya semakin cantik. Ini bisa dibikin anak sanggul. Kemudian kita bantu dengan sedikit. Agar rambutnya rapi dan kuat, kita bisa memberi warna. Dan setelah semuanya selesai, saatnya kita melepas jepit-jepitannya. Sebelum kita memasang sanggulnya, kita merapikan belahan yang di depan. Sedikit biar selanjutnya kita bawa ke belakang. Keseimbangan antara kiri dan kanan kita bentuk caranya.
kita bisa cungkil dengan ujung sisir. Setelah kita yakin rasanya sudah ini, kita sempurnakan lagi dengan hairspray tadi. Ketinggiannya kurang lebih 4 jari dari depan. Kita bisa hairspray saja dengan pakai hairspray. Inilah tampak akhir dari sanggul simpul tattoo. Nah, inilah hasil akhir dari sanggul simpolan tattoo kita yang kita bikin hari ini. Ini tampak belakang dan ini tampak depan. Tinggal menaruh bunga niguba kiri kanan. Hari ini tentang cara membuat sanggul simpolan tatang pengantin khas Bugis Makassar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana, instruktur di LKP Nurul. Saya di sini memberi penjelasan pembuatan bunga niguba. Bunga niguba itu diletakkan pada sanggul simpolan tetong pada bagian kiri dan kanan, seperti begini. Mungkin kalau orang menggunakan sanggul di sini, mungkin sudah sering kelihatan. Oke. Dan pembuatan bunga niguba membutuhkan alat dan bahan. Alatnya adalah kain planer, gunting untuk kain, gunting untuk gunting kawat untuk penggunting bunga. Dan ini adalah lem lilin, ini adalah lem astero, benang dan jarum. Bunga dibutuhkan untuk pembuatan adalah 5 warna. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, semuanya akan disanding, disamaratakan, disesuaikan juga dengan warna baju pengantin dari pengantin adat Bugis Makassar. Lanjut dengan pembuatan pola. Kita membuat pola menggunakan kain karton dan menempelkan begini. Kita membutuhkan pulpen untuk pembuatan pola seperti ini. Dan hasil dari pembuatan ini seperti ini, modelnya seperti daun. Dan ini menggunakan, nanti yang dibutuhkan pembuatan ini adalah jarum dan benang serta lem. Di sini kita akan menggunting bunga yang agak besar.
mari kita melanjutkan pekerjaan ini dengan bertahap ya. Kita menggunakan kain planner yang sudah dibuat pola, yang sudah jadi. Terus kita menempel bunga ini pertama seperti ini. Terus kita memberinya lem. Bunga ini, daun ini diambil dari bunga yang sudah disiapkan. Daun-daun ini akan dijadikan lapis seperti bentuk bunga ini. Cuman sudah diatur untuk menjadi bunga nih, berubah. Jadi agak berubah, tidak seperti bunganya belum dipotong. Hasilnya seperti ini. Dari hasil pengguntingan bunga seperti ini, daun bunga. Oke, dan kita akan melanjutkan untuk peletakan bunga pada posisi seperti ini. Sebelum pemasangan bunga untuk mengelemah seperti ini, kita harus membuat pola pengaturan bunga ini untuk supaya dia pas menjadi bunga seperti ini. Nah, pada posisi ini sudah akan jadi dan akan menjadi tampilan di sini. Nah, nanti akan dipasangkan lagi bunga seperti ini di bawah. Cuman diperkecil sedikit. Sekarang kita memulai untuk mengelem bunga ya. Kita lem sedikit di sini agar dia bersandar bagus. Nah, pada posisi ini daun bunga juga diberi lem. Posisi agak menghadap kiri dan kanan ya. Begini, setelah pembentukan bunga begini dengan lem, kita akan menjahitnya kelak supaya kekuatannya lebih kuat ya. Kita memasangkan bunga yang merah.
selesai kembang ini dilem dan sudah terbentuk, kita akan mulai lagi untuk menjahit. Setelah menjahit bunga ini agar dia lebih kuat, kita akan menambah bunga-bunga kecil pemanis, ya, seperti ini. Ini ada pucuk ya, ini pucuk bisa diselip di sini, dibentuk dengan lem seperti ini. Wow, berbentuk love ya. Tidak boleh terlalu panjang ya, nanti agak bagus. Nah, kita bentuk hasilnya, kita bisa lagi menambah celah-celah yang ada kelihatan. Jadi ini adalah pucuk bunga agar dia terlihat manis. Setelah bunga ini dilem dan selesai juga dijahit, kita mengambil pucuk-pucuk bunga seperti ini dan kita memasang di sela-sela bunga yang besar ini menjadi pemanis. Jadi hasilnya seperti ini. Semuanya sudah selesai. Setelah itu, ini sudah selesai penjahitannya, pemasangan apa sudah sempurna. Kita akan mendouble kain flanel. Dan kita akan melakukan penjahitan lagi atau memberi lem. Setelah dilem jahitan yang pertama, kita menutupi jahitan yang pertama itu dengan kain flanel, jadi jahitannya tertutup, tidak kelihatan. Tapi ada sedikit celah kelonggaran untuk jepitan yang disebut kenever ya, untuk pelengkapan pada rambut sanggul Sampeloteton, di samping Sampeloteton. Hasilnya seperti ini. Jadi demikianlah bunga yang setelah dibuat seperti ini dari kami LKP Nurul. Demikianlah pembuatan bunga nikubah untuk digunakan pada pengantin adat Bugis Kota Makassar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.